Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sosok Julius Robert Oppenheimer, si bapak bom atom? Halo, kembali lagi dengan gue Irfan. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Baru-baru ini, ada film dokumenter yang membahas tentang kehidupannya dan mengeksplorasi hubungannya dengan fisikawan teoritis lainnya, seperti Albert Einstein. Film ini tayang perdana pada 19 Juli 2023 dan sosok Einstein dengan rambut putih yang berantakan ikut meramaikan cerita tersebut. Julius Oppenheimer lahir dari keluarga Yahudi sekuler di New York City, Amerika Serikat. Pada tanggal 22 April 1904, dia adalah seorang jenius dalam bidang fisika dan lulus dengan predikat summa cum laude dari Harvard University. Selama masa pendidikan tingginya, dia unggul dalam berbagai bidang, termasuk bahasa Latin dan bahasa Yunani, fisika, serta kimia. Namun masa remajanya tidaklah mudah karena dia sempat bergumul dengan masalah kesehatan mental. Sosok yang dikenal sebagai bapak bom atom ini diketahui mengalami depresi dan gangguan kecemasan berkepanjangan. Perjuangannya menghadapi ini memuncak selama masa studinya di Cambridge. Dia tidak puas dengan pekerjaannya dan merasa terjebak dalam rutinitas laboratorium yang membosankan. Perilakunya bahkan mulai membuat khawatir orang-orang di sekitarnya. Hingga pada titik di mana dia meninggalkan apel yang beracun di meja tutornya, Patrick Blackett, karena frustasi dan ketidakstabilan emosinya. Menurut The Metropolitan Opera dan Restore Mental Health, saat Oppenheimer mulai menjalani terapi di London pada pertengahan 1920-an, dia didiagnosis dengan demensia praesok. Istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang sekarang kita kenal sebagai skizofrenia. Jadi skizofrenia ini adalah gangguan mental serius yang membuat seseorang mengalami distorsi realitas. Para penderita skizofrenia dapat mengalami halusinasi, delusi, serta gangguan cara mereka berpikir. Gejala skizofrenia yang muncul juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari pada penderitanya. Nah, setelah menempuh pendidikan tinggi, Oppenheimer berlayar ke Inggris untuk melakukan penelitian di Cavendish Laboratory, University of Cambridge. Di sana, dia bekerja sama dengan ahli fisika terkemuka seperti Niels Bohr dan Paul A.M. Dirac. Nah, setelah mendapatkan gelar doktor, dia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi seorang pengajar fisika di University of California, Berkeley. Ketika Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, Oppenheimer menjadi seorang fisikawan yang dihormati di University of California. Dia kemudian menjadi direktur laboratorium Los Alamos. Jadi, laboratorium Los Alamos ini adalah tempat proyek Manhattan mengembangkan bom atom. Namun, ada cerita bahwa kejeniusannya telah rusak oleh penemuannya ini, dan dia merasa dihantui oleh penemuannya sendiri. Ada kalimat yang cukup ikonik yang dikatakan Oppenheimer dalam film dokumenter NBC News pada tahun 1965, yang isinya, "Sekarang aku menjadi kematian dan penghancur dunia." Di sisi lain, Albert Einstein, fisikawan yang terkenal dengan teori relativitas, juga memiliki keterlibatan dengan senjata nuklir. Pada tahun 1938, Einstein menandatangani surat yang ditulis oleh fisikawan Leo Szilard yang memperingatkan tentang ancaman senjata nuklir dari Jerman Nazi. Nah, surat tersebut kemudian memicu pembuatan proyek Manhattan oleh Amerika Serikat, di mana karena bom atom ini, babak dunia baru telah dimulai. Pada 16 Juli 1945, proyek Manhattan berhasil mengembangkan dan menguji coba bom atom pertamanya dengan nama Trinity di New Mexico. Beberapa minggu setelahnya, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima pada tanggal 16 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang akhirnya memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II. Namun setelah perang berakhir,
Robert Oppenheimer mulai mendapatkan kritik dari berbagai pihak, terutama karena keterlibatannya dalam pengembangan bom atom. Nah, dia menjadi cukup prihatin dengan dampak negatifnya dan menganjurkan kerjasama internasional untuk mengontrol penyebaran senjata nuklir. Pada tahun 1965, Robert didiagnosis mengidap kanker tenggorokan akibat merokok dan minum alkohol sepanjang hidupnya. Nah ini Pak, buat kalian yang masih hobi ngerokok dan minum alkohol, silakan di stop karena di sini sudah ada korbannya. 2 tahun kemudian pada 18 Januari 1967, Robert Oppenheimer meninggal dunia pada usia 62 tahun. Meskipun mendapatkan banyak penghargaan selama hidupnya, ia menyesali penemuan terbesarnya yang mengubah dunia. Kisah fisikawan hebat ini menunjukkan betapa rumitnya penggunaan senjata nuklir dan dampaknya bagi dunia. Dia juga menyadari bahwa kemajuan ilmu pengetahuan harus diiringi dengan tanggung jawab dan keprihatinan akan kemanusiaan. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya daripada kita menghabiskan waktu bertahun-tahun lagi, ya bukankah itu lebih baik ya? Dan dengan bom atom sendiri sebenarnya kalau menurut saya itu bisa menyelamatkan orang lebih banyak lagi Pak. Karena apa ya, selama kita ada peperangan itu korban itu gak cuma tentara maupun pejabat aja, tetapi warga sipil pun sering kena imbasnya. Seperti halnya banyak contohnya Pak. Oke, sekian dari gua. Terima kasih telah menonton video ini. Goodbye.